Hai minasan, kalian masih ingat video sebelumnya mengenai sejarah dan pengertian sel kan? Berdasarkan penelitian dan perkembangan teori sel yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata sel pada makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Untuk itu, mari kita pahami sel poin kedua yang membahas jenis-jenis sel. Diingat untuk membudayakan membaca deskripsi video dan disimak videonya dengan baik. Jenis sel berdasarkan ada atau tidaknya inti sel atau nukleus dikelompokkan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Kata prokariotik berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, yaitu pro artinya sebelum dan karyon kernel artinya inti atau nukleus. Jadi, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel atau tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki membran inti. Sel prokariotik dimiliki oleh organisme uniseluler. Organisme uniseluler adalah organisme bersel tunggal. Contoh organisme yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan cyanobacteria, spesies ganggang hijau biru. Struktur komponen utama sel prokariotik yaitu nukleid. Nukleid adalah area atau tempat materi genetik berupa DNA atau RNA yang tidak ditutupi oleh selaput atau membran. Protoplasma. Protoplasma adalah cairan yang bersifat koloid yang terdapat di dalam sel dan dibatasi oleh sebuah membran luar. Ribosom. Ribosom adalah komponen sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, yang berfungsi sebagai tempat pembentukan atau penyusunan protein. Itu di ribosom. Keempat, membran sel plasma lemah atau membran plasma adalah lapisan atau selaput sel yang berfungsi sebagai pelindung sel. Adapun komponen sel prokariotik yang lainnya seperti pili, dinding sel, kapsul atau flagella dimiliki oleh organisme uniseluler tertentu. Sel eukariotik. Kata eukariotik berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua suku kata, yaitu eu artinya sebenarnya, dan karyon atau kernel artinya nukleus atau inti. Jadi, sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel atau memiliki nukleus dan ditutupi oleh membran inti. Struktur komponen sel eukariotik lebih rumit dibandingkan sel prokariotik. Sel eukariotik terdiri dari komponen utama, nukleus, sitoplasma, organel sel, dan membran sel. Materi genetik sel eukariotik tersimpan di dalam nukleus dan memiliki sistem endomembran, seperti komponen nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, plastida merupakan komponen sel eukariotik atau organel sel eukariotik yang memiliki sistem endomembran. Sel eukariotik dimiliki oleh organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah organisme bersel banyak yang memiliki sel lebih dari satu. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik ditampilkan pada tabel berikut ini. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan utama itu terletak
pada adanya nukleus di dalamnya dan adanya membran inti. Sel eukariotik sendiri berdasarkan fungsi dan komponen penyusunnya dibedakan menjadi dua kelompok, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan komponen sel hewan dan sel tumbuhan yaitu pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, bentuknya tidak tetap, memiliki lisosom, vakuola berukuran kecil, bahkan ada beberapa spesies sel hewan yang tidak memiliki vakuola, memiliki sentrosom dan memiliki sentriol, serta timbunan zatnya berupa lemak dan glikogen. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki plastida, bentuknya tetap dan kaku karena memiliki dinding sel, vakuolanya berukuran besar, tidak memiliki sentrosom dan tidak memiliki lisosom. Sekalipun memiliki sentrosom, ukuran dari sentrosomnya itu kecil, tidak memiliki sentriol, timbunan zatnya berupa pati. Ini gambar perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perhatikan baik-baik, kita ulangi lagi, kita perhatikan baik-baik. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel sehingga bentuknya itu kaku. Ini bentuknya kaku dan tetap, sedangkan pada sel hewan karena tidak memiliki dinding sel, dia hanya dilapisi oleh membran sel, maka bentuknya tidak kaku atau tidak tetap. Selanjutnya ada di sini terlihat jelas vakuola. Pada vakuola tumbuhan ukurannya besar, sedangkan pada vakuola sel hewan tidak tampak, berarti dia mulai hilang. Dan pada sel hewan terdapat sentriom, di sini pada sel tumbuhan tidak terdapat sentriol. Terus di sini kita lihat lagi plastida. Di plastida pada sel tumbuhan terdapat plastida, di sini di contohnya itu tipe plastidanya kloroplas. Sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida. Selanjutnya tadi dibilang di sel hewan terdapat lisosom. Lisosom, ini ada lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik materi video ini. Ingat untuk melihat video selanjutnya dan jangan lupa membudayakan disimak baik dan dibaca deskripsinya ya.